Universitas Telkom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Telkom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Telkom, kuliahnya menyenangkan. Oke, selamat malam, selamat datang di mata kuliah fotografi 2. Hari ini saya akan membahas tentang fotografi model. Nah, nanti saya akan ada satu model yang akan saya potret menggunakan kamera Nikon ini. Kamera ini yang saya biasa pakai untuk praktek sebelumnya. Nah, sebelumnya saya mau ceritakan dulu lokasi yang saya gunakan adalah di luar ruangan ya. Jadi saya ada di balkon rumah dan ini ada matahari yang cukup. Saya bilang cukup karena kondisi langit saat ini berawan dan cahaya matahari tidak terlalu banyak nantinya ya. Jadi tidak over exposure atau terlalu banyak cahaya. Dan juga di sebelah kiri kamera itu ada pohon ya. Kemudian di belakang juga ada tembok. Jadi cahaya matahari yang kita dapatkan cukup lah ya. Ya walaupun kita harus tetap mengatur nanti exposure di kamera ini agar tetap cahayanya itu tetap bagus terkena objek model nanti. Nah, sebelumnya saya juga mau ceritakan bahwa di lokasi saya saat ini di sebelah itu ada kolam renang dan ada beberapa anak yang renang. Kemudian di sebelah saya sini, kanan saya itu ada beberapa orang juga yang sedang ngobrol, jadi mohon maaf nanti kalau misal terganggu dan suara saya kurang jelas ya. Jadi hari ini saya akan memotret model ya. Nah, dan saya akan memoto dengan 3 angle. Jadi nanti model ini akan saya foto setengah badan, 3/4 badan, dan full body. Tentunya kita harus tetap perhatikan segitiga emas karena saya akan pakai manual ya. Jadi nanti saya akan menentukan sendiri cahaya, warna yang saya inginkan dengan mode manual. Nah, saya flashback sekali lagi ya. Jadi kalau misal kita menginginkan cahaya yang cukup ya, tidak berlebihan karena kita banyak cahaya nih dari sinar matahari. Kita pakai ISO berapa? Kita pakai shutter speed berapa? Ya. Kita pakai aperture berapa? Karena ini kita foto model ya, bukan foto orang bergerak ya. Saya akan foto model dan modelnya ini tidak bergerak ya. Jadi saya cukup mudah untuk mengambil gambar ya. Jadi saya tidak perlu shutter speed yang tinggi-tinggi, paling 200-300 sudah mentok maksimal. Hanya saya butuh shutter speed yang lumayan tinggi itu, misal 300, itu karena saya ingin mengurangi cahaya yang masuk di kamera saya. Ya, jadi untuk shutter speed aman ya. Nah, untuk ISO saya sarankan pakai ISO yang paling rendah, misal 100 ya. Karena kita sudah cukup cahaya dan kita nggak perlu ISO tinggi ya untuk menambah terang. Jadi kita pakai 100 saja. Kemudian untuk aperture, nah di sini kita bisa pakai aperture bebas ya. Jika kita pengen objek ini terlihat tajam, kita pakai aperture yang paling rendah. Dan biasanya kalau kita pakai aperture yang rendah, misal 2.8 sampai ke bawah, itu backgroundnya akan blur. Oke. Nah, sekarang kita akan pakai model langsung ya. Baik, karena tadi audio yang saya gunakan ternyata tidak nyala, jadi saya akan dubbing aja. Jadi saya akan memotret model ini, namanya Rizka, dia juga mahasiswa Stekom. Dan saya akan memotret dia dari beberapa angle. Yang pertama, saya akan potret setengah badan. Dan yang pertama ini
ternyata over cahaya ya, maksudnya terlalu banyak cahaya karena saya tidak menurunkan ISO. Jadi ISO-nya tadi 3200, jadi saya akan turunkan dulu menjadi 100. Saya turunkan ISO menjadi 100 dan shutter speed 100, kemudian aperturnya 5.6. Ya, jadi saya akan potret dengan setengah badan dulu ya. Nah, kalian perhatikan cahaya yang kita peroleh dengan segitiga emas tersebut. Jadi ini yang kedua, kalian boleh tebak ya, apakah saya mengubah susunan exposure apa tidak. Itu tugas pertama. Jadi nanti gambar pertama kalian bisa tulis berapa susunan segitiga emas yang saya gunakan. Oke, bisa kalian perhatikan cahaya yang diperoleh dari kamera dengan segitiga emas yang saya susun tadi ya. Kita bisa perhatikan cahaya yang menabrak di objek, di model, apakah terlalu terang atau tidak. Nah, sekarang saya akan coba potret 3/4 badan dengan ISO 100, aperture 5.6 dan shutter speed 100. Nah, karena ini kita pakai cahaya matahari, otomatis background di belakang itu akan sangat terang ya. Dan objek model itu sedikit mendapatkan cahaya karena tertutup oleh awan dan ada pohon juga. Kemudian kita semi outdoor ya ini, jadi kita di balkon. Nah, saya akan coba potret dari low angle ini ya, saya dari bawah, jadi kamera dari bawah, shoot model terlihat dari bawah ya. Nah, susunannya ini masih sama. Yang kedua ini saya masih menggunakan aperture 5.6. Saya akan potret lagi yang kedua. Kalian boleh tebak gambar yang kedua ini berapa susunan exposure atau segitiga emas yang gunakan. Ini adalah tugas gambar yang kedua ya. Oke, ini saya memotret 3/4 tadi ya. Jadi tidak full body. Jadi tidak sama badan 3/4. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan aperture rendah, yaitu 2.5. Nah, jadi saya pakai aperture 2.5, kemudian shutter speed 100 dan ISO nya tetap 100. Nah, ini saya menggunakan ISO 100 dan ternyata terlalu terang ya. Saya akan naikkan shutter speednya jadi 200, aperture 2.5 dan ISO 100. Jadi saya naikkan shutter speednya ya. Baik, selanjutnya saya akan coba membuat background jadi
bokeh atau ngedov ya. Jadi saya akan zoom, kemudian saya tetap shutter speed 200. Saya akan zoom dan saya ingin mendapatkan bokeh di background belakang. Oke, ini saya mulai zoom lensanya dan saya harus turunkan aperture-nya jadi kecil ya, sehingga dapat gambar bokeh. Nah, saya ini pakai zoom fokus ke wajah doang ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan dove atau blur di belakang objek, jadi kita harus turunkan aperture-nya jadi 2.6 atau kita buka sebesar-besarnya diafragma lensa tersebut ya. Nah, saya akan foto close up lagi nih ya dengan model bersandar di tiang. Saya akan ambil dari angle atas ya. Ini susunan aperture masih sama, paling kecil 2.6, ISO 100 dan shutter speed saya buat 200 agar tidak terlalu banyak cahaya. Oke, terima kasih untuk Rizka yang sudah mau jadi model, dan buat kalian ya, nanti kalian tebak ya susunan aperture dari gambar 1 dan 2 saja kayak tadi ya. Nah, oke semuanya, terima kasih sudah belajar dan di fotografi 2 ini sudah mengikuti mata kuliah saya. Semoga apa yang saya berikan bisa dapat bermanfaat buat kalian semua, dan tugas yang kedua nanti adalah kalian memotret satu model dengan 3 angle ya, dari setengah badan, 3/4 badan, dan full body. Thank you semuanya, selamat malam. Universitas Tekom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan.